दशरथ भाई। वो हमारी जिंदगी को खराब किया है। Halo sobat semuanya, dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga semuanya tetap sehat dan sukses selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah film kisah nyata yang diangkat dari biografi seorang pria asal India bernama Dashrath Manjhi, seorang buruh miskin dari golongan keluarga terendah dalam sistem status sosial India. Meskipun dia hidup dalam keadaan yang sangat miskin, namun pada akhirnya nama Dashrath Manjhi dikenal luas di berbagai belahan dunia, sampai akhirnya dia menjadi seorang legenda yang sangat dihormati. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film Manjhi, The Mountain Man. Tahun 1960, seorang pria bernama Dashrath Manjhi tinggal di sebuah desa kecil Gehlaur di dekat Gaya, wilayah Bihar, India. Berasal dari kalangan rakyat jelata dari golongan keluarga musyahar pemburu tikus. Saking miskinnya, mereka rela melakukan pekerjaan tersebut dikarenakan faktor ekonomi hanya demi sesuap nasi. Hingga pemerintah India memasukkannya ke dalam golongan terendah dalam sistem status sosial mereka. दशरथ का जन्म एक बहुत गरीब Sebuah flashback menceritakan jauh ke belakang saat dirinya masih berusia belia. Dashrath Manjhi saat itu telah mempersunting seorang wanita bernama Pagunia sebagai calon istrinya dengan mahar berupa 30 botol miras dan 5 ekor babi. जिला गया बिहार राज्य मुताबिक उसका विवाह बचपन में ही हो गया. Seiring berjalannya waktu, situasi mulai berubah. Kini Manjhi diharuskan bekerja tanpa upah untuk melayani pria bernama Mukia, seorang bangsawan yang korup. Hal itu diakibatkan atas ulah dari Magrum, yang merupakan ayah kandung dari Dashrath Manjhi. Pasalnya, ayahnya mempunyai hutang yang sangat banyak kepada Mukia dan tak bisa terbayarkan. Hingga mau tak mau Magrum harus menyerahkan Manjhi anaknya untuk dijadikan jaminan. Atas situasi yang sangat memprihatinkan itu, Manjhi melarikan diri dari desanya, meninggalkan istri dan orang tuanya. Selama pelariannya itu, Dashrath Manjhi bekerja di sebuah tambang batubara di wilayah Dhanbad, India. Singkat cerita, beberapa tahun berselang, Manjhi kini telah kembali ke desa tempat kelahirannya. Sosok serta gaya berpakaiannya yang mencolok membuat semua orang tak mengenali dirinya, termasuk Pagunia istrinya sendiri. Terlebih dari kepulangannya itu, pemerintah pusat telah menghapus sistem golongan perkastaan yang membuat sebagian rakyat jelata merasakan kebahagiaan. Namun situasi itu berbanding terbalik bagi Mukia. Pasalnya sistem tersebut telah merugikan dirinya karena ternyata Mukia si koruptor itu tak mau disetarakan dengan orang-orang miskin di desanya. Perasaan emosi yang dirasakan oleh Mukia dia lampiaskan kepada Manjhi hingga situasi di sana menjadi ricuh dan tak terkendali. Seiring berjalannya waktu, pada suatu hari, Manjhi diajak oleh ayahnya untuk mengunjungi rumah orang tua menantunya. Namun kehadiran mereka mendapatkan penolakan oleh ayah Pagunia yang merupakan besannya sendiri. Hingga mereka memutuskan kesepakatan serta ikatan yang dahulu pernah mereka jalin. Di sisi lain, Manjhi terus berpikir untuk bisa melakukan sesuatu agar dirinya bisa kembali rujuk dengan istrinya bagaimanapun caranya. Hingga berkat doa serta perjuangan yang selama ini dia perjuangkan, Pagunia kini telah kembali ke pangkuan dirinya. Terlebih, Manjhi kini menjadi calon ayah bagi anaknya.
Sebagai calon ayah, Manji harus bekerja ekstra keras untuk menafkahi keluarga kecilnya itu. Meskipun dia terpaksa harus menjadi buruh tani sekalipun. Namun pekerjaan melelahkan itu tak membuat dia mengeluh sedikit pun. Meskipun dia harus pulang pergi melewati jalur pegunungan bebatuan yang sangat terjal. Perjalanan rumah tangga Manji serta istrinya sebetulnya sangat harmonis dan telah dikaruniai anak laki-laki pertamanya. Karena Manji sangat menyayangi istrinya melebihi apapun meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Namun perasaan berlebihan itu membuatnya menjadi lebih posesif dan arogan. Walaupun hal itu dilakukannya hanya semata-mata demi melindungi istrinya. Setelah beberapa tahun berlalu, masih dalam keadaan serta situasi kesusahan yang sama, suatu ketika Manji menerima kabar bahwa istri tercintanya mengalami kecelakaan akibat terperosok dari atas gunung bebatuan. Kala itu, dia sangat merasa tercengang, terlebih karena istrinya saat ini sedang dalam masa kehamilan anak keduanya. Manji bergegas menolong istrinya untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dengan cara ditandu. Namun rumah sakit terdekat itu hanya terdapat di kota Warzirgan. Hingga untuk mencapainya, Manji diharuskan melewati jalur gunung agar bisa memangkas waktu tempuh lebih cepat. Setelah bersusah payah untuk bisa sampai di rumah sakit itu, ternyata Manji harus menerima kenyataan pahit bahwa istrinya telah tewas. Walaupun secara mengejutkan, anak yang ada di dalam kandungannya bisa diselamatkan. Dari sana Dasrat Manji mengeluarkan sumpah serapahnya kepada sebuah gunung, yang mana dia berniat dan bersumpah untuk bisa menghancurkan gunung tersebut. Saat itu juga Manji mulai melakukan aksinya, walaupun dia hanya bermodalkan palu dan pahat yang secara kasat mata sangat mustahil untuk bisa menghancurkan gunung sebesar itu. Hingga pada akhirnya, hari demi hari pekerjaan itu dia lakukan seorang diri, tanpa menghiraukan cemoohan dari orang lain. Saat ini hewan-hewan ternaknya sudah habis karena telah dijual demi membeli sebuah linggis dan palu. Hingga tanpa terasa, pekerjaannya untuk membelah sebuah gunung kini telah berjalan selama 2 tahun. Di tahun itu pula, di desanya Manji kini dikenal sebagai orang yang punya gangguan kejiwaan. Namun cacian serta cemoohan mereka tak pernah sekalipun dihiraukan olehnya, dan dia hanya fokus untuk menggeluti pekerjaannya. Di saat yang sama, seorang wartawan bernama Alokja kembali ke desa Gehlaur setelah beberapa tahun merantau di luar kota. Dia terperangah oleh sosok Manji yang masih bergelut dalam pekerjaan gilanya untuk menghancurkan sebuah gunung. Alokja dibuat kagum dengan kesungguhan hati Dasrat Manji, maka hanya dialah orang satu-satunya yang mampu merasakan serta memaklumi dengan apa yang dilakukan Manji sampai saat ini. Hingga kini tak terasa telah 6 tahun berlalu, pekerjaannya itu kini telah terlihat sedikit mengalami perubahan dengan terlihatnya sebuah jalan yang sudah mulai nampak. Walaupun sampai saat ini, warga desa masih tetap mengolok-oloknya, padahal mereka sering memakai jalur yang telah dibuat oleh Manji yang memang sangat bermanfaat bagi warga desa. Selama dia bekerja, Dasrat Manji menitipkan kedua anaknya kepada ayahnya, walaupun kini ayahnya sudah tak sanggup lagi untuk mengasuh cucunya itu. Faktor ekonomi menjadi permasalahan serius dalam keluarga Manji. Atas hal itu, dia diingatkan untuk mencari lagi seorang istri agar bisa mengurusi kedua anaknya, supaya mereka bisa sama-sama bekerja demi sesuap nasi.
बुझाता नहीं तोरा हम अपन Namun Manji menolak hal itu karena baginya mendiang istrinya tak bisa tergantikan oleh siapapun. Bahkan kini Manji memutuskan untuk mengasuh anaknya seorang diri karena dia tak mau lagi membebani ayahnya. Kini dia menyempatkan waktunya untuk mencari penghasilan tambahan agar bisa memenuhi kebutuhan kedua anaknya. Meskipun kala itu dia terpaksa menjadi kuli pengangkut barang karena itulah pekerjaan yang saat ini cocok baginya. Kala itu keinginan Dasrat Manji hanya satu, yaitu membuat sebuah akses jalan menuju kota Wazirgan agar lebih mudah. Hal itu dia lakukan supaya warga di desanya tak mengalami kejadian pahit seperti yang menimpa mendiang istrinya dulu. Beberapa hari kemudian, Alokja kembali untuk menemui Manji. Dia masih dibuat kagum atas kerja kerasnya yang dianggap mustahil selama ini. Hal itulah yang ternyata membuat dirinya termotivasi untuk membuat perusahaan media massa atas namanya sendiri. अखबार निकालना इतना आसान है भाई अपना अपना हुनर है. Di saat yang sama, jalur perlintasan gunung yang dibuat oleh Manji sudah mulai menunjukkan peningkatan yang sangat drastis. Namun di tahun ini, dia harus mendapati cobaan yang begitu berat dengan datangnya musim kemarau. Akibatnya semua sumber air yang berada di desanya mengalami kekeringan. Para penduduk di sana mulai berpindah ke perkotaan dengan tujuan untuk bertahan hidup. Akan tetapi semua itu tak berlaku bagi Manji, karena dia lebih memilih bertahan demi bisa melanjutkan pekerjaannya. हम यही रहेंगे पहाड़ पर. चल शहर यहाँ जिंदगी नहीं बचा. चल रे मरे दे ये उखड़ के साला. Tapi seiring berjalannya waktu, Dasrat Manji mulai merasakan dampaknya. Tanpa sumber air membuatnya dehidrasi bahkan kelaparan. Untuk menangani masalah itu, Manji memilih mengkonsumsi air kotor yang tak layak serta dedaunan dari tanaman yang masih hidup sebagai sumber makanannya. Semua hal itu dia lakukan sepanjang musim kemarau. Terlebih dirinya kini mendapatkan cobaan kembali ketika dia mencari sebuah makanan di dalam celah bebatuan. Tanpa disangka, dirinya mendapatkan serangan dari seekor ular kobra. Dan hal itu membuat dia harus mengorbankan salah satu jari kakinya agar bisa ular itu tak menyebar ke seluruh pembuluh darah. Beberapa hari kemudian, masa-masa sulit yang dialami Manji telah berlalu. Musim hujan kini telah kembali mengguyur wilayah Gehlaur. Maka saat itu pula, masyarakat yang berada di kota berbondong-bondong kembali ke tempat asalnya. Saat mereka kembali, para warga di sana terperangah atas usaha yang telah Manji lakukan. Jalur tersebut telah nampak dan telah dirasakan oleh sebagian warga pribumi, sehingga mereka kini telah sadar bahwa cemoohan yang selama ini mereka lontarkan tentang Manji, kini telah dibuktikan oleh Dasrat Manji sendiri. वाह बेटा वाह. अरे बाप रे. Namun kebahagiaan Manji tak berlangsung lama. Pasalnya ayahnya menjadi korban penembakan oleh segelintir oknum pasca terjadinya pemberontakan antara para komunis India dan kubu Mukhya. Atas peristiwa itu, Dasrat Manji kembali ditinggalkan oleh orang-orang terdekatnya yang selama ini peduli akan kehidupannya. Beberapa tahun berlalu, Alokja kembali mengunjungi Manji yang sudah memasuki usia renta. Kali ini dia hanya memberitahukan kesuksesannya yang telah berhasil membuat perusahaan media cetaknya sendiri. Yang mana kesuksesannya itu terinspirasi dari sosok Dasrat Manji. Dari sanalah Alokja membawa Dasrat Manji ke sebuah tempat di mana Indira Gandhi sedang melakukan orasi agar keinginan Manji didengarkan serta mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Mahatma Gandhi और Jawaharlal Nehru. Indira Gandhi sendiri merupakan Perdana Menteri ke-6 India, sekaligus putri dari Jawaharlal Nehru, seorang aktivis paling berani bersuara keras atas penghapusan sistem pengkastaan India. Atas usaha yang dilakukan oleh Alokja ini, akhirnya membuat pemerintah pusat memberikan sejumlah bantuan kepadanya berupa sejumlah uang. Walaupun pada kenyataannya, semua bantuan tersebut telah dikorupsi oleh sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab.
Maka dia bergegas pergi ke kediaman seseorang bernama Ruab, orang yang dicurigai sebagai dalang di balik hilangnya uang bantuan tersebut. Akan tetapi Dasrat Manji diperlakukan dengan cara yang tak menyenangkan, sehingga dirinya akan melaporkan tindakannya kepada pemerintah pusat yang berada di New Delhi. पहाड़ तोरे खाते जो सरकार पैसा भेजी वो कहाँ हमारी सरकार को और पैसा तो हमको मिल ही नहीं किया दिल्ली जाए पड़ेगा तो दिल्ली जाएंगे पर छोड़ने नहीं तुम लोगों Keesokan harinya Dasrat Manji memulai perjalanannya ke ibu kota tanpa membawa perbekalan sepeser pun. Dia diusir dari kereta karena tak mempunyai tiket. Tapi tekad beliau untuk tetap bisa melanjutkan perjalanannya ke New Delhi yang berjarak 13.000 km akhirnya dia tempuh walaupun hanya dengan berjalan kaki. Perjalanan demi perjalanan dia lalui. Semua yang dilakukannya ini semata-mata hanya ingin memperjuangkan hak-haknya. Terlebih dari perjalanannya itu, Dasrat Manji tak sengaja bertemu dengan beberapa pendemo. Akhirnya setelah perjalanan panjang yang telah dia lalui, Dasrat Manji kini telah sampai di depan gedung pemerintahan pusat. Di sana dia tampak kebingungan dengan para pendemo lain yang memang tak satu visi dengannya. Seketika itu, para pendemo lain dibubarkan oleh para polisi, termasuk Dasrat Manji yang harus dipulangkan ke tempat asalnya. Hal itu membuatnya menjadi frustasi dan menjudahi perjuangannya yang telah dia lakukan selama berpuluh-puluh tahun untuk membuat akses jalan. Dari kondisi rapuhnya itu, Dasrat Manji berhalusinasi dan bermimpi dihampiri oleh sosok mendiang istrinya yang menyuruhnya agar dirinya tetap melanjutkan perjuangannya. Atas semua bisikan itu, ternyata mampu membuat Dasrat Manji kembali bersemangat dan melanjutkan pekerjaannya. Tanpa diduga, seluruh warga Gehlaur telah berada di lokasi di mana Manji melakukan rutinitasnya setiap hari. Kini mereka telah tersadar dengan apa yang dilakukan oleh Manji dan memutuskan untuk membantunya. शानदार जबरदस्त Namun lagi-lagi, dia mendapatkan cobaan yang dilakukan oleh Ruab si koruptor, dikarenakan dia telah menebar fitnah bahwa Manji telah memperjualbelikan batu-batu tersebut secara ilegal untuk kepentingan dirinya sendiri. Maka dia dibawa oleh kepolisian setempat dan dimasukkan ke dalam penjara. Hingga seketika Alokja segera membelanya, kala itu dia mengerahkan masyarakat setempat untuk menuntut keadilan agar Dasrat Manji dapat dibebaskan. Dengan tuntutan itu, polisi akhirnya membebaskan Dasrat Manji tanpa bukti bahwa memang dia tak bersalah. Terlebih mereka tak mau institusi kepolisian dicap sebagai sosok yang buruk di kalangan masyarakat. Selepas dibebaskan, Dasrat Manji kembali melakukan pekerjaannya. Kali ini pengerjaannya dalam membelah gunung telah sampai di tahap akhir, hingga pada akhirnya sebuah jalan sepanjang 110 meter telah terlihat di antara celah gunung yang terbelah. Jika ditotalkan, pengerjaan itu telah memakan waktu selama 22 tahun lamanya, yang dimulai dari tahun 1960 sampai 1982. Atas usahanya selama ini, Manji menjadi sosok yang dielu-elukan oleh warga setempat hingga dia menjadi seorang pahlawan serta legenda. Di akhir film ini, sebuah epilog menceritakan bahwa setelah memasuki usia 52 tahun, saat Manji memulai menghancurkan gunung, maka pada tahun 2007, Dasrat Manji menghembuskan nafas terakhirnya saat memasuki usia ke-73. 4 tahun kemudian, setelah Dasrat Manji wafat, pemerintah India memutuskan untuk meneruskan perjuangan Dasrat Manji untuk merenovasi jalan yang menghubungkan desa Gehlaur dengan kota di sebelahnya pada tahun 2011, agar akses jalan itu bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan roda 2. Akhirnya apa yang selama ini Dasrat Manji impikan telah menjadi kenyataan. Sampai atas jasa-jasanya itu, kini sosoknya menjadi inspirasi bagi setiap orang. Dan dengan ini pula, film ini pun akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.